城市灯，满天星辰，我准备创业。Akhirnya gue melesaikan drama 40 episode ini. Habis gue nonton 3 hari dari malam tahun baru. Ya walau gue upload video ini nggak tahu tanggal berapa ya, karena nunggu sempet ngeditnya. Tapi bener, gue nonton ini dari malam tahun baru dan tanggal 3 hari ini baru beres. Ya seru, storynya indah banget sih, gambarnya juga indah, penata suaranya juga indah, penata artistiknya indah, semua scene terlihat tanda kutip tidak dibuat atau terlihat asli lah ya di kamera. Editingnya juga asik banget, mereka bisa menyesuaikan cut to cut, mana yang harus cepet pasenya, mana yang harus lambat, mana yang harus pakai jump cut, itu semua bagus sih. Dan terakhir, chemistry Sukai dan Tang Seon-yoon, kalian keren banget sih. Jadi bagi kalian penasaran, silahkan cek dulu aja, karena gue masukin series ini ke dalam planet S gue, tier S gue. Sangat amat gue rekomendasikan, jangan sampai terlewat ya. Dan bagi kalian yang mau nonton dulu, silahkan nanti balik lagi dengarkan cerita gue. Atau kalian yang udah nonton dan tidak masalah dengan spoiler, pengen denger cerita gue, silahkan siapkan minuman dan snack kalian. Karena ini cukup panjang, 40 episode. Gue nulis 5 lembar ya. Banyak yang akan gue ceritakan gitu. Atau kalian bisa simpan dulu video ini, di like dulu, nanti ditonton buka lagi kalau kalian mau tidur, atau kalian lagi bekerja nganggur gitu kan, pengen dengar sesuatu, atau lagi macet-macetan di kendaraan, atau mungkin dipakai pas naik KRL ya, pakai earphone gitu kan. Jadi mari lanjut mendengarkan cerita gua. Oh iya, gua mengingatkan ya, cerita gua ini kan per episode. Jadi kalau kalian ada kiranya baru nonton video gua, gua bilang sesuatu di episode ini, kemudian di episode selanjutnya ada, ya nggak masalah gitu kan, karena gua nonton ini, nulis ini per episode. Jangan bilang itu nanti ada jawabannya di episode segini, tunggu aja makannya. Ya kan gue udah nonton semua, tahu. Oke, karena ya gue habis nonton setiap episodenya gue tulis ya, jadi berurutan untuk hal menariknya. Oke, langsung aja lah. Langsung di episode 3, untuk 1 episode dan 2-nya ya itu menarik semua. Tapi yang menarik di episode 3 ini, dimana Jixing itu disuruh lembur buat tanggung jawab atas tim divisi dia ya. Ada ide menarik dari penata kameranya yang pakai shoot refleksi nunjukin waktu, pakai shoot kejam. Tapi ada pantulan dari sosok Jixing, itu menurut gua keren ya. Untuk teknisnya entah ya itu editing atau emang real refleksi, gua nggak tahu, karena itu shootnya bener-bener real, menurut gua bagus banget. Kalau bukan editing, tim kameranya bekerja luar biasa itu ya, untuk nunjukin shoot beberapa detik doang. Mungkin mereka pakai lensa tele 85 ke atas, itu udah pasti, supaya tidak ada kebocoran kamera ya. Intinya sih shoot itu keren banget. Lalu di scene ini juga ya, gue merasakan hal menarik untuk direkturnya dan juga penata artistiknya, dimana waktu teman kerjanya Jixing meninggalkan satu persatu ya, gue suka ide untuk ya menunjukkan sesuatu yang realistis di kehidupan nyata, yaitu para pemain support ini mematikan PC mereka dan lampunya. Karena kadang hal simple kayak gini tuh agak dilupain oleh beberapa filmmaker ya. Dan menarik laginya adalah dimana Hana sama Jixing ketemu di lift. Ada shoot menarik untuk membangun karakter develop mereka, dimana ya shoot ini nunjukin jenjang sosial antara Han dan juga Jixing, yaitu ada dimana shoot memperlihatkan bahwa Han menuju ke lantai min 1 atau basement, yaitu buat naik mobil, sedangkan si Jixing itu pijit lantai 1 yaitu lobby, karena dia pakai kendaraan umum jadi lewat pintu biasa.
Itu keren sih. Di episode 3 ini gue merasakan ini series luar biasa krunya semua. Oke, lanjut lagi di episode 5 gue menemukan sesuatu yang bikin kurang di series ini. Entah emang dari produksinya atau editornya atau mungkin direkturnya yang menyarankan opening dan ending itu dimasukkan beberapa footage spoiler gitu. Karena menurut gue ya, cerita ini nih memang bikin gue suka dan mau nonton sabar gitu, karena gue penasaran apa yang akan terjadi gitu. Jadi kurang aja gitu efek surprise-nya gara-gara opening series yang udah cukup spoiler kita akan isi apa ceritanya. Karena unsur cerita lah yang bikin series ini punya senjata yang cukup mematikan kata gue mah ya. Coba bayangin kalau misalnya di opening itu nggak ada b-roll pernikahan antara Jixing dan Han, atau ada berantem dan enggak, gue yakin kalian masih menebak-nebak akankah Han dapetin Jixing gitu kan. Karena Jixing dan pacarnya itu sama-sama suka, dan si Han lah yang menjadi orang ketiga di cerita sepanjang episode 5 ini. Di episode 5 ini juga gue merasa keren ya penata kameranya ya. Mereka sempet buat shoot dari lubang kunci gitu kantornya Jixin dan adik kelasnya. Itu eksperimen yang menarik ya, walaupun beberapa detik. Lanjut di episode 75 gue menemukan secuil cahaya di kegelapan hubungan antara Jixin sama Han. Ya sedikit tenang, walau gue tahu ya mereka juga ujung-ujungnya akan nikah sih. Terus spoiler sama opening yang udah gue bilang. Tapi gue juga merasakan ya karakter development yang luar biasa di cerita ini. Karena gue penasaran, akhirnya gue coba cek Google, ternyata benar aja cerita ini dari sebuah buku. Ya nggak heran sih ceritanya keren kayak gini. Dan gue salut sama penulis skenarionya ya. Untuk series ini dia bisa mengaplikasikan gitu kan sebuah medium sastra ke film, itu keren banget lah dia ya. Tidak lebih dan tidak kurang semua plotnya. Itu juga termasuk cerita di luar MC ya. Kayak teman-temannya Han dan Lixing yang menceritakan ya punya garis story berjalan sendiri-sendiri juga. Tapi takarannya pas, nggak mengganggu cerita utamanya. Gue mau sedikit membahas hal menarik ini ya dari sang penata kamera lagi ya. Memang bagus mereka sebenarnya. Udah nggak perlu dibahas lagi, tapi gue menemukan hal menarik ya, dimana ada si Su Zizo yang adik kelasnya atau partner kerjanya Jixing yaitu, waktu memohon ke ayahnya dan itu ditolak karena mereka sehabis ditipu uang yang cukup banyak itu. Ada shoot pakai refleksi cahaya dari kaca yang gelap, kayaknya sih kaca film itu ya. Menandakan kegelapan terpuruknya dia, padahal di luar sana kondisi balkon itu cukup terang dan indah, cerah juga. Itu cukup keren. Mereka memasukkan shoot kayak gitu, jadi ya nggak perlu lagi nunjukin ekspresi Zizo yang terpuruk dengan close up gitu kan, yang sering dipakai biasanya di film-film. Tapi cukup dengan kayak gitu itu udah menunjukkan si Zizo terpuruk. Lalu di episode 8, gila gue tegang banget di episode ini ya. Padahal keputusan itu kan ada di tangannya Jixing ya buat milih investor ya. Tapi gue yang takut sih kalau ternyata nanti malahan Han tiba-tiba bermusuhan dengan Jixing. Dan pas Han lihat cincinnya si Jixing, gue yang merasa bersalah, nggak tahu kenapa. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan, Jixing kan cinta sama pacarnya itu ya. Untung udah terspoiler openingnya, jadi nggak masalah karena ujung-ujungnya mereka nikah. Tapi emang opening itu sebuah yang apa ya, pedang bermata dua ya, membantu dan juga men-spoiler. Awal yang baik di episode 9. Gak pernah terfikirkan gue akan bahagia banget lihat orang putus hubungan. Tapi emang jago sih penulisnya. Saat ada harapan Han masuk ke dalam hati Jixing, langsung dipatahkan. Nanti ada lagi secara harapan, hilang lagi. Dan tiba-tiba banget pacarnya Jixing minta putus. Itu keren sih. Gue gak expect ya akan tiba-tiba begitu di pagi hari mau berangkat. Padahal dia tahu kalau mau dilamar Jixing loh. Dia sendiri yang melihat rencana lamaran itu yang udah dibuat di laptopnya si Jixing kan. Emang keren penulisnya. Gue kira akan ada drama kayak apa gitu supaya dapat alasan mereka putus gitu. Ternyata
Ya begitu aja. Dan episode Jixing ngobrak-abrik rumah mantan pacarnya itu juga keren banget sih. Actingnya dan lain-lain keren. Untuk divisi penata kameranya luar biasa. Mereka mencoba eksperimen pakai one take di situ kan. Direkturnya juga keren banget. Jixing actingnya kan luar biasa banget. Kita bisa lihat betapa cintanya Jixing nih ke mantan pacarnya. Dan juga entah kenapa gue merasakan rasa bersalah karena emang dari awal kita udah berharap hal ini kan. Iya kan? Jixing putus sama pacarnya kan, ngaku kalian. Gue yakin kalian juga gitu kan, pengen mereka putus dan berharap sih ya Jixing pacaran sama Han. Nah melihat Jixing yang kayak gini bisa ngeliatin kalau ya dia cinta mati sama mantannya. Memang series ini memiliki cerita yang cukup indah dibalut dengan sempurna. Sampai di episode 11 ya tentu saja pas Jixing ketahuan pakai nama Han demi beli alat perintan itu, Han sedikit ngasih pelajaran ke Jixing. Itu keren banget acting mereka. Wow itu cukup dalam ya, walaupun dengan hanya kata-kata itu udah cukup seperti mukulin Jixing sih menurut gua. Dan di episode 13 ada hal yang membuat gua sadar ide menarik dari sebuah porsi pembagian ceritanya. Kenapa? Selama episode 13 ini gua masih sabar dan tidak ada keinginan untuk mempercepat nontonnya. Itu mungkin dikarenakan tentang satu circle ini sih, teman-teman ini sih. Menariknya dari 4 cewek ini memiliki pesonanya masing-masing gitu. Hal inilah yang menurut gua ceritanya enggak hambar, walau sedikit yang menjadi antagonis atau ya orang-orang yang mengganggu hubungan MC dan heroin kita ini. Kalau kiranya gitu kan udah kebanyakan senyum, tegang, sedih dalam hubungan utama Han sama Sing, tinggal pindah sedikit gitu ke pandangan atau point of view-nya Xiao Meng. Kita bisa ketawa-ketawa melihat kelakuan dia bareng Mr. Lu. Sedangkan gitu misalnya udah puas dengan hahaha, kangen dengan cerita yang romansa yang mungkin agak sedikit merah dan panas, hot gitu. Ya tinggal kita suguhkan aja gitu hubungan Lin Lin dengan temannya si Han. Dan menariknya lagi adalah supaya kita tidak lupa dengan pacar yang menemani Jixing selama 4 tahun. Mereka menyempatkan gitu sedikit ya setidaknya satu scene untuk melihatkan perkembangan mantannya Jixing dan juga teman circle-nya yang naksir itu. Kayaknya sih walau cerita ini sampai 40 episode ya, gue yakin orang gak akan bosen sih dan tidak merasa ceritanya dilama-lamain gitu. Oke, gue udah lama nggak cerita nih. Dari episode 13 sampai 19 cukup jauh, ada 6 episode, berarti sekitar 4 jaman itu gue tenang buat nonton. Tidak ada yang mengganggu pikiran karena nggak itu gue tulis sama sekali. Dan akhirnya kenapa tiba-tiba mantannya datang lagi. Ini yang pernah gue bilang ya, dimana saat MC kita mendapat kesempatan tiba-tiba mendapat gangguan lagi. Padahal ya, Lin Lin tuh sedang mendapat kesempatan. Lalu Xiao Meng juga yang mulai mendapatkan perhatiannya juga gitu dari saudaranya MC Mr. Lu. Itu semua mendadak rusak sama momen ketemu mantannya. Itu ya. Wah, di episode 20 ya. Ada yang membuat gue merinding. Waktu di scene mereka jalan-jalan di Munich, di saat Han bilang cantik ke Jinsing ya, itu ada os film ini keluar keren banget. You Are Everything judulnya ya. Nggak langsung lirik, masuk instrumennya dulu gitu. Ada suara piano, lalu ada adlib masuk, lalu ada drum touchpad gitu. Itu keren banget sih. Tapi os ini emang bagus. Gue suka banget sama os film ini. You Are Everything, kalian harus denger ya. Sebagai pecinta musik juga luar biasa lagu ini. Kalau nggak salah gue denger di episode awal, tapi gue lupa part mana ya. BTW gue maraton ya. Dan di episode 20 ini gue istirahat dulu. Karena entah kenapa gue merasakan badai akan datang ya. Dan dengar aja di episode 26 gue sedikit
mengapresiasi ke penata artistiknya ya. Itu bagus banget loh waktu tiga sahabat ini bersama ya di scene di rumahnya itu di episode 26. Lalu ganti shoot panning ngeliatin tiga karakter figur yang menggambarkan karakter mereka bertiga ini. Sebenarnya itu sedikit ngasih petunjuk ya. Yang asli, yang benar-benar dekat itu hanya mereka bertiga itu. Sedangkan yang satu atau yang jadi mantan pacarnya si Jixing itu pergi menjauh. Karena ya benar aja kan. Di scene selanjutnya dia sendiri bilang akan menjauh dari tiga sahabat ini dan akan mengurangi komunikasi kepada Jixing. Terus emang ya penata kamera di series ini menarik banget emang. Kalau udah makain efek-efek refleksi dari sebuah cermin itu mereka jagonya lah ya. Waktu sebelum ending Han datang ke rumahnya Jixing ya, itu di episode ini, itu keren loh. Tanpa diliatin orang di luar pintu, kita tahu Han datang karena ada refleksi cermin dari sebelah kirinya. Itu menarik sih menurut gue. Dan anjir episode 28 gokil sih. Ya inilah namanya takdir ya, cinta itu emang aneh ya, dan ya takdir juga aneh sih. Ya hal ini sebenarnya perlu meyakinkan mereka bahwa mereka itu sebenarnya jodoh sih. Bagus. Dan juga waktu di akuarium ya, entah kenapa setiap musik Oz You Are Everything itu muncul selalu untuk adegan yang pas ya. Selalu merinding gue setiap lagu itu keluar, gokil emang. Nggak pernah bosen gue, serius, bagus banget. Dan selanjutnya di episode 36, astaga, bikin gue merinding sekujur tubuh gara-gara musik Oz-nya lagi itu ya. Waktu pidato si Han dan juga waktu adegan Jixing buru-buru balik itu juga lucu ya. Yang dia nelpon ke sekretarisnya Han, ternyata Han udah balik dulu. Dan itu lucu cut to cut jump cut-nya. Oh iya, kalau kalian sering nonton cinta-cintaan gini ya, pasti ada saatnya entah itu FC gitu atau heroin akan terluka di rumah sakit dan akhirnya mereka baikan. Tapi ini walau kasus penculikan ya, entah kenapa kurang keras sih pukulan buat si Jixingnya ya menurut gue ya. Entah kenapa ya, kayaknya lebih menarik gitu kan ceritanya. Si Han koma bentar begitu, terus kakeknya turun tangan ke perusahaan buat gantiin Han bentar gitu. Lalu akhirnya si Jixing menemani sampai sadar gitu. Kayaknya menarik sih ya, walaupun ya cukup keras pukulan itu kepada Jixing harusnya ya. Tapi gue lihat di scene terakhir di episode 37 waktu di ruangan Han kelihatan ya ekspresi yang lumayan ngasih clue bahwa dia itu sebenarnya masih kesakitan. Apakah gitu kan di next episode akan makin parah. Ini 2 episode lagi loh. Benar aja di episode 38 akhirnya drop juga si Han ya. Walau tidak seperti yang gue bayangkan. Oke lah konfliknya. Ada masalah gitu kan waktu Han dioperasi dan Sing mencoba untuk melawannya. Gue kira ya kakeknya juga akan turun tangan, ternyata tidak. Ya tapi setidaknya kakeknya bisa melihat kekuatan Sing lah ya, jadi dapat restu. Ya akhirnya mereka menikah dan lain-lain ya, itu udah oke lah ya. Itu udah terspoiler lah ya di opening lah ya. Jadi itu dia cerita gue sehabis nonton series ini. Membuang waktu kalian yang berharga bukan? Nonton cerita gue ini, mendengarkan sih ya, bukan nonton ya kalian ya. Jadi bagaimana? Apakah ada yang mendengarkan sampai detik ini? 20 menit kayaknya, 20 menitan gue ngomong. Ya terima kasih lah ya. Seperti biasa gue akan merekomendasikan judul yang mirip dengan series ini untuk hal tema. Pertama mungkin ada cerita dari pemain pria yang sama, yaitu Sukai, yaitu ada Best Choice Ever. Kedua mungkin Korea kali ya, yaitu ada When the Phone Rings yang cukup dulu itu dinaik-naikkan, dibangga-banggakan. Setelah episode terakhir muncul malah menjadi kontroversi ya. Dan yang menarik kali ya dari daratan mainland, yaitu ada Hidden Love. Ini romance komedi yang menarik menurut gua. Oke, jadi itu aja. Terima kasih sekali lagi bagi kalian yang mendengarkan sampai habis dan cukup mengerti gitu apa yang gua omongin, karena mohon maaf kalau gak jelas. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.